Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Dwi mau memberikan materi tema 8, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Yang pertama itu tentang IPA. Sebelumnya itu pernah ya. Macam pengaruh gaya. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya, seorang anak yang sedang membuka pintu, atau bisa juga Made menendang bola ke arah gawang, atau bisa juga Fitri memindahkan buku ke rak buku, dan sebagainya. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, Jonas mengerem sepeda yang melaju. Terus Made menangkap bola, dan sebagainya. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Contohnya, Maria membuat mainan dari plastisin. Yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Contohnya, Jonas mengoper bola yang baru diterima dari temannya. Contohnya lagi, pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan. Tuh. Atau bisa juga sepeda yang kita kayuh. Ketika kita belokkan, maka sepeda itu kan berbelok. Selanjutnya adalah SBDP. SBDP tentang ciri-ciri karya seni 3 dimensi. Yang pertama, karya seni 3 dimensi itu mempunyai ciri-ciri mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki volume. Apa sih nomor 1 maksudnya? Mempunyai panjang, lebar, sama tinggi. Contohnya misalkan seperti ini. Kalau misalkan kayak kendi, contohnya itu salah satu bentuk karya 3 dimensi. Mempunyai panjang, dia ada ukuran panjangnya, ada lebarnya juga, ada tingginya berapa bisa dihitung dan bisa kita pegang. Terus juga bisa kita yang kedua ciri-cirinya dapat dinikmati keindahannya. Kita bisa ngeliat keindahan kendi itu, misalkan gambar kendinya ada gambar naganya atau gambar bunganya, itu bisa dilihat. Terus juga segi keindahan yang lainnya. Yang ketiga, memiliki volume. Nah, maksudnya di sini adalah dia ada beratnya, gitu. Beda dengan karya seni 2 dimensi. Kalau misalkan seperti gambar, itu tidak bisa nggak mempunyai panjang, nggak punya lebar, dan nggak punya tinggi, dan bisa kita pegang juga ya, hanya dilihat aja untuk gambar. Makanya kalau gambar itu merupakan karya seni 2 dimensi. Jenis benda 3 dimensi. Yang pertama, benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contoh, kotak pensil, meja, kursi, kulkas, dan lain sebagainya. Yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contoh, botol, gelas, piring, mangkok, dan sebagainya. Yang ketiga, benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya seperti buah-buahan, pohon, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Terus selanjutnya kita akan mencoba membuat karya 3 dimensi, yaitu merupakan ini karya 3 dimensinya tapi digambar ya, bukan untuk dibuat dari tanah liat. Ini hanya untuk digambar. Yang pertama, menyiapkan alat bahannya. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Dan yang ketiga, memperjelas sketsa gambar. Terus yang keempat, menyelesaikan gambar. Kamu bisa lihat di buku paket halaman 167 sampai 168 ya. Di situ ada cara-caranya. Terus selanjutnya, bahasa Indonesia. Itu tentang tokoh. Ya, tokoh itu adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Oke, macam-macam tokoh. Yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Jadi ini orang yang sering banyak keluar, banyak
kelihatan dalam sebuah cerita. Misalkan kayak dalam novel-novel, misalkan novelnya Harry Potter, yang diceritain udah Harry Potternya itu sering muncul karakter tersebut, makanya dia disebut juga dengan tokoh utama. Selanjutnya tokoh tambahan atau tokoh pembantu itu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam sebuah cerita. Kehadiran tokoh tersebut hanya sekedar penunjang tokoh utama. Nah, dalam tokoh-tokoh ini juga ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kalau tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi pembaca. Yang terakhir tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Misalkan galak lah, egois lah, judes, segala macam, itu tokoh antagonis. Yang selanjutnya kita ke PPKN. Manfaat keragaman karakteristik masyarakat. Sebelumnya kamu juga sudah belajar tentang keragaman karakteristik ya, ada keragaman sifat, terus juga agama, fisik, dan lain sebagainya. Nah, itu manfaatnya apa sih kita belajar seperti itu? Ternyata dapat yang pertama, saling menghargai karakter individu. Ya. Jadi tidak bersikap egois, tidak nggak suka ngatain temennya, misalkan dia lebih secara fisik, misalkan ada yang lebih tinggi, ngatainnya pendek, kamu pendek, kamu begini, nggak boleh seperti itu. Nah, yang kedua, belajar bersosialisasi. Maksudnya di sini kamu berbaur gitu, jangan hanya mau bermain dengan orang yang itu aja, tapi nyampur dengan orang yang lain, berbaur. Yang ketiga, belajar toleransi. Jadi di sini maksudnya kamu jangan suka menghina orang lain. Itu, misalkan ada yang punya kekurangan, ya bukan berarti dengan kekurangan itu kamu bisa menghinanya, tidak. Kamu harus belajar bertoleransi. Yang keempat, saling melengkapi sesama individu. Nah, kayak contoh tadi, ada yang tinggi, ada yang pendek. Misalkan yang pendek ini minta tolong sama yang tinggi, mengambilkan barang yang agak lebih tinggi ininya. Ambil barang yang di tempat lebih tinggi, karena yang pendek ini nggak nyampe, makanya dia minta tolong. Jadi saling melengkapi gitu. Yang kelima, hidup rukun dalam masyarakat. Nah, kalau sudah ada toleransi, bisa bersosialisasi dan segala macam itu, terciptalah hidup yang rukun dalam masyarakat. Nah, kalau sekarang manfaat keragaman karakteristik individu apa aja? Yang pertama, ternyata juga punya manfaat untuk diri kita sendiri ya. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme itu tumbuh karena tadi berbaur dan bersosialisasi. Karena kita mau bergaul dan bersosialisasi, akhirnya tumbuhlah sikap nasionalisme. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Nah, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia ini telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, nah, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah bangsa. Jadi ketika ada yang berbeda, bukan berarti itu jadi hal yang membuat kita untuk terpecah. Justru itu untuk menyatukan kita sebagai bangsa yang besar. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Nah, dengan banyaknya suku-suku, terus daerah-daerah di Indonesia, ini juga membuat pariwisata kita melonjak gitu. Jadi kita semuanya, suku-suku tersebut atau daerah-daerah tersebut memperkenalkan budaya-budaya mereka keluar, jadi keluar daerah masing-masing. Jadinya akhirnya terciptalah ikon pariwisata. Misalkan di daerah Banten ada suku Baduy, seperti itu. Mereka menonjolkan ikon pariwisata suku Baduy tersebut. Terus yang kelima, menambah pendapatan nasional. Nah, otomatis ketika ada
pariwisata, ada wisatawan yang datang, akhirnya menambah pendapatan nasional untuk negara maupun untuk daerah tersebut. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Tadi sudah dibahas ya. Kalau sudah kita bisa bertoleransi, itu pasti akan menumbuhkan sikap nasionalisme dan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, IPS. Pekerjaan itu dibedakan menjadi dua macam. Ada pekerja jasa, ada juga pekerja yang menghasilkan barang. Kalau pekerja yang menghasilkan barang, itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya petani, nelayan, perajin, dan lain. Yang kedua itu pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang tetapi hasil pekerjaan yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, penjahit, tukang cukur, tentara, polisi, dan sebagainya. Mungkin dari Bu Dwi saat ini aja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.